kembali di channel Isandras. Kali ini aku mau bahas tentang kota gaib, yaitu kota Saranjana. Nah, menurut rumornya, kalau kota Saranjana ini, kota ini tuh nggak bisa dilihat secara kasat mata katanya. Hanya orang-orang tertentu aja nih yang bisa lihat. Nah, mari kita bahas sekarang. Kota Saranjana ini terletak di dekat desa Oka-Oka, yaitu di Kabupaten Kota Baru. Ada di Pulau Kalimantan Selatan. Adapun yang bilang nih kalau misalnya Saranjana ini adanya di Pulau Halimun. Kota Saranjana pernah muncul juga nih di peta buatan Solomon Muller. Sebenarnya dijelasin sih kalau misalnya di peta buatan Solomon Muller itu bukan kota Saranjana atau apa, tapi Tanjung Saranjana ditulisnya itu. Jadi bukan sebuah kota, itu juga bukan Saranjana tapi Saranjana. Dijelasin kalau misalnya si Saranjana itu berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan sama Pulau Kijang. Nah, selain di peta buatan Solomon Muller, Saranjana ini pernah ada juga di Kamus Bahasa Belanda terbitan tahun 1869. Karyanya Johannes Vet. Nah, di situ tuh tertulis nama Saranjana. Nah, kayak gini nih. Asal-usul Saranjana. Dalam penamaan si kota Saranjana ini dihubungkan sama legenda lokal. Kalau misalnya dulu itu Raja Pakurincang itu punya dua orang anak ya, yaitu yang satu Sambu Batung sama Sambu Ranjana. Pada suatu hari si raja ini merestui hubungan si Sambu Batung sama si Putri Perak untuk tinggal di utara pulau nih, untuk meneruskan rencana membuka diri dan membaur nih di alam nyata. Sedangkan Sambu Ranjana, dia tuh tinggal di selatan dan melanjutkan hidup untuk menutup diri. Dengan persyaratan harus tetap rukun nih mereka tuh, meskipun memang hidup di alam yang berbeda. Entah itu untuk saling membantu ataupun saling mengingatkan. Nah, nama Sambu Ranjana ini nih yang jadi cikal bakal dari nama kota Saranjana. Tapi tetap aja nih penamaan dan keberadaan yang sebenarnya itu masih belum terpecahkan gitu. Jadi masih sebuah misteri itu tuh benar apa enggaknya. Menurut orang-orang yang pernah kesana, si kota Saranjana ini dideskripsikan sebagai kota yang megah, gedung-gedung yang tinggi, lalu kendaraan-kendaraan yang wah gitu, lalu orang-orangnya pun ya sangat glow up gitu. Ya lebih glow up dari kita mungkin ya. Dan meskipun cantik dan rupawan gitu masyarakatnya, tapi ada satu yang ngebedain mereka sama kita itu apa? Kalau kita kan ada filtrum bibir kayak gini kan. Nah, kalau mereka tuh gak punya filtrum bibir. Jadi ya udah ininya rata aja gitu. Lalu makanan-makanan di sana tuh dijelasin juga kalau misalnya di dunia kita nih misalnya jambu seukuran gini ya. Kalau di sana tuh lebih gede, jadi makanan di sana tuh ukurannya berkali-kali lipat dibanding di dunia kita. Nah, diceritakan nih kalau misalnya ada pengalaman-pengalaman orang yang pernah ke sana. Kayak pas konsernya Ari Lasso gitu kan, pas itu tuh emang nggak disebutin kotanya itu kota apa, tapi pas manggung tuh Ari Lasso bilang tiketnya kan cuman kejual sekitar 8.000, tapi yang datang tuh sekitar 14.000 katanya tuh kan. Nah, pas gitu emang rame gitu kan, tapi ramenya tuh dari bagian depan sampai tengah aja. Yang belakangnya tuh kayak gimana ya, rame tapi kayak nggak gerak-gerak gitu orang-orangnya tuh, sedangkan yang depan aktif. Nah gitu, jadi kayak gitu aja nontonnya tuh. Nah, pas Ari Lasso beres manggung, lalu pas dia lihat ke belakang gitu, pas dicek, loh kok ternyata orang-orang udah pada sepi gitu kan, padahal kan penontonnya banyak gitu, sedangkan si pintu keluarnya tuh cuma satu. Ada juga pengalaman band lainnya kayak Tantri Kotak sama ada band. Nah, kalau kejadian yang satu ini tuh agak beda, soalnya dia itu bisa pulang pergi gitu, masuk keluar dari kota Saranjana. Kenapa dia bisa keluar masuk? Soalnya dia nggak makan apapun yang ada di sana.
Jadi kalau misalnya kita dikasih makanan atau minuman atau apapun, jangan pernah dimakan. Namanya tuh Pua Bela. Dia tuh seorang perangkat daerah kecamatan Pulau Laut. Pua Bela juga bilang nih, kalau misalnya kehidupan di Saranjana maupun di kita itu tuh sama aja gitu. Nggak membedakan gitu, kayak sama-sama. Tapi ada pun yang bilang kalau misalnya yang hidup di Saranjana itu bukan manusia, entah jin atau makhluk lain atau makhluk dari dimensi lain mungkin, ataupun makhluk yang lebih dari dimensi kita. Nah, yang uniknya dari Pua Bela ini, dia tuh bisa disebut juga sebagai warga Saranjana gitu. Why? Karena dia tuh punya KTP Saranjana. Nah, yang lebih serunya lagi ini, Pua Bela ini nunjukin pintu masuk ke kota Saranjana. Pintu masuknya itu ada di pinggir pantai. Lewat Pua Bela juga ada nih orang yang berhasil ngewawancarai masyarakat dari Saranjana gitu, namanya tuh Putri. Putri menceritakan nih kalau misalnya kehidupan di Saranjana tuh nggak beda jauh sama kehidupan kita gitu. Ya mereka bersekolah, berkegiatan, bekerja. Di sana pun ada koneksi internet gitu. Tapi ada satu pertanyaan yang ngebuat Putri tuh nggak bisa ngejawab gitu. Pertanyaan itu, apakah kamu manusia atau bukan gitu. Kenapa Putri nggak bisa ngejawab? Soalnya katanya tuh ini tuh berhubungan sama kerajaan masa lalu gitu, yang nggak segampang itu dijelasin. Dan menurut Putri juga ada orang-orang kayak kita yang hidup di Saranjana gitu. Jadi mereka tuh menikah sama warga Saranjana lalu tinggal di Saranjana juga. Nah, kalau tadi pengalaman-pengalaman dari orang-orang semacam artis, lalu yang bisa disebut sebagai seorang warga Saranjana, sekarang ada pengalaman dari orang-orang biasa kayak kita ya. Jadi suatu hari dia itu mau ngirim paket, si alamatnya tuh ya ke situ, ke kota Saranjana. Nah pas gitu beres nih, nah pas beres si yang pesan paketnya itu ngasih pembayaran, dan pembayarannya itu pakai emas 4 kilo 4 kilogram. Ya sih, aku dulu sempat baca tahun kapan ya, udah lama sih. Jadi pas itu tuh ada sekeluarga gitu, mereka tuh lagi main gitu. Kayak biasa lah kalau misalnya anak kecil main kan suka kemana-mana gitu, suka rame, asik sendiri gitu kan. Nah pas itu dia tuh main gitu, ada nih anak kecil juga. Nah si orang tuanya nggak sadar gitu. Nah si anak kecil ini diajak lah main sama si anak kecil yang satu lagi. Nah pas udah gitu mereka main lah. Nah pas main, di anaknya diajak ke rumah si yang anak main itu. Nah ya diajak keliling-keliling lah, terus ibunya juga ada gitu. Nah sama si ibunya itu ditawarin mau makanan enggak, katanya tuh, atau gimana enggak katanya tuh, atau si anaknya itu nolak. Untungnya tuh enggak gitu, enggak memakan atau meminum. Nah katanya tuh dia tuh harus pulang, kata si anak kecil tuh, karena ya nanti ibunya menunggu gitu karena. Lalu diantarlah pulang si anak kecil itu tuh sama si ibu dan si anak ini tuh. Nah pas diantar pulang, kaget nih si orang tua tuh, loh kok tiba-tiba ada gitu, padahal kan si anak ini tuh udah hilang lama. Nah dia tuh padahal kayak baru main sebentar gitu, baru dari siang sampai sore doang, nggak lama. Nah ada juga nih cerita dari @sikutgesit di Twitter. Dia bercerita kalau misalnya ini tuh cerita teman lamanya nih. Dulu tahun 2000-an ada seorang kakek-kakek nih yang beli, dia tuh beli boneka Barbie. Kalau tahun 2000-an kan boneka Barbie itu masih mahal ya, soalnya aku pun pas itu aku SD sekitar tahun 2000-an juga, itu tuh masih mahal boneka Barbie tuh ya, harus nabung dulu lah, itu tuh satu ya. Nah sedangkan ini kan dia ngeborong nih semua boneka Barbie, bayangin. Nah terus pas gitu ditanya dong sama pedagangnya, buat siapa kek, katanya tuh dia senyum, buat cucu di rumahnya di kampungnya gitu. Nah itu tuh kejadiannya tuh pas hari Jumat. Nah si kakek itu pakaiannya tuh lusuh gitu, nggak pakai sendal. Nah
ada satu cirinya nih, si kakek ini tuh nggak punya filtrum bibirnya gitu, yang dipercaya yaitu kan warga Saranjana. Walaupun kakek ini berpakaian lusuh, terus juga nggak pakai sendal gitu kan, tapi pembawaannya tuh tegas, berwibawa, dan juga rapi gitu. Ada juga si tetangganya si siput gesit ini nih, kalau dia tuh kerja di dealer kan, si tetangganya ini tuh dia tuh kedatangan seorang pelanggan ya yang mau beli motor. Dua orang bapak-bapak datang nih, perawakannya sama kayak yang pas di cerita yang beli boneka Barbie itu. Jadi si bapak-bapak ini tuh enggak pakai sendal, hari Jumat juga berpakaian lusuh gitu, tapi berwibawa gitu, tegas pembawaannya tuh. Dia tuh beli cash guys, beli cash loh. Nah pas gitu tuh ada nih kan beberapa surat yang emang belum jadi si suratnya itu. Nah dealernya tuh bilang ke si bapak-bapak ini, nanti suratnya diambil, soalnya ini ada beberapa yang belum jadi gitu kan. Tahu nggak si bapaknya bilang apa? Si bapaknya bilang gini, oh nggak perlu pak, soalnya di daerah kami surat-surat itu tidak diperlukan gitu, nggak butuh gitu, maksudnya surat-surat tuh. Nah ada juga nih cerita, dia tuh seorang ustadz gitu kan. Ceritanya tuh dia tuh kan disuruh buat ngeimamin sholat di daerah mereka gitu kan, tapi si ustadznya nggak tahu itu daerah mereka gitu, iyain lah sama si ustadz ini. Nah tapi anehnya itu si ustadznya itu nggak sadar gitu, pas di selama perjalanan ke sana tuh dia nggak sadar sama sekali, tapi tiba-tiba ya udah tiba-tiba ada di sana aja gitu. Nah sesudah jadi imam dia ditawarin nih kayak minum atau makanan, mau enggak? Oh katanya enggak, dia nggak mau. Nah udah gitu dia diantar pulang lah sama mereka itu. Nah pas diantar pulang pun dia nggak sadar gitu, kayak pas pertama kali dia dianterin. Nah warga sekitar nih geger dong, soalnya pas pulang dia tuh ternyata udah hilang selama 1 minggu, sedangkan kata dia itu dia cuman mampir bentar doang gitu. Perbedaan waktunya jauh banget ya. Betul. Cerita yang paling rame tuh, yang paling emang udah terkenal gitu ya, itu tuh cerita tentang pembelian mobil sport dan juga alat berat. Yang mobil sport itu tuh katanya tuh kan ada atas sejumlah pembelian mobil sport gitu kan, udah cash, udah dibayar cash gitu. Nah alamatnya tuh ke sana. Nah dianterin dong sama si orangnya itu. Nah tapi bingung nih, kok malah hutan gitu, bukan sebuah kota. Nah pas udah gitu ya udah, keesokan harinya pas dicek lagi katanya tuh ya, si mobil-mobil itu tuh udah nggak ada. Sama halnya kayak si pembelian alat-alat berat itu tuh kejadiannya tahun 1980. Ya kayak gitu tiba-tiba nggak ada lagi, sama kayak si mobil sport. Kayak yang terakhir ini tuh ya yang sempat viral kemarin lah, yang soal si mbak dokter itu dia berfoto, belakangnya itu kayak terlihat sebuah siluet kota gitu, padahal kan dia foto tuh di bukit. Nah dia foto tuh 2 kali loh guys, jadi yang pertama itu memang nggak ada siluet, tapi yang kedua itu ada. Nah kayak yang ini banyak pro kontranya nih dari yang soal si foto ini tuh. Ada yang bilang nih kalau misalnya si foto itu tuh cuman karena shutter speednya aja gitu, jadi shutter speednya itu rendah. Sedangkan ada yang bilang juga kalau misalnya itu tuh cuman editan, tapi si mbaknya itu dia bilang kalau misalnya ini sama sekali bukan editan gitu guys. Nah ada juga yang bilang kalau misalnya ini tuh ada hubungannya sama film yang nanti tahun 2023 dikeluarin tahun ini, yaitu film Saranjana Kota Gaib. Nah kalau menurut kalian gimana? Kota Saranjana ini emang bener-bener ada apa enggak? Apa kita tuh memang hidup berdampingan dengan mereka? Atau ternyata itu tuh sebuah dunia yang berbeda tapi berhimpitan? Atau mungkin bahkan cuman sebuah karangan semata? Oke, cerita hari ini segitu dulu ya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share-nya.